Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin zakain wa khirsin wa istibarin wa burhatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamanin. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4 semua? Semoga kita, keluarga kita, negara kita, masyarakat kita, dan negara-negara muslim lainnya dilindungi Allah dari segala macam bara bahaya. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kedua ya. Kemarin kita sudah selesai pelajaran pertama, sekarang kita berlanjut ke pelajaran kedua. Pelajaran kedua buku kelas 4 ya, halaman 11 ya. Halaman 11 mengenai beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama kita bahas yaitu iman. Rukun iman itu ada berapa? Ya, ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Wal yaumil akhiri wa qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, amantu billah, iman kepada Allah. Billahi wa malaikati, iman kepada malaikat. Terus iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya, namun yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cara kita beriman kepada Allah, kita harus tahu orang mau kenal Allah, harus sayang kepada Allah, dia harus mengenal Allah. Cara mengenal Allah bagaimana caranya? Yaitu diantaranya yang pertama dengan mengenal Allah melalui alam semesta. Kita tahu dulu Allah itu ada atau enggak. Allah seperti apa? Allah bagaimana? Itu pertanyaan yang bagus. Ya. Allah, kita yakin Allah itu ada. Buktinya apa? Alam semesta ini. Ya, adanya alam semesta ini. Nggak mungkin ada alam semesta ini kalau nggak ada Allah. Contoh deh, yang lebih enak. Ini tangan Bapak kosong, ya. Tangan Bapak kosong. Bapak tanya, ini mau 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 100 tahun. Kalau tidak ada yang memberi di atas tangan Bapak ini, memberi sesuatu, maka akan kosong selamanya. Nah, sekarang Bapak kasih aqua nih. Tuh, taruhin, ya kan? Berarti di tangan Bapak ada aqua gelas. Ya, siapa yang naruh ini? Yaitu Bapak. Nah, demikian juga gitu. Mengapa dunia ini ada? Pasti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Yaitu Allah. Yaitu cara kita mengenal Allah melalui alam semesta, melalui makhluknya. Dan jangan kita berpikir Allah itu seperti apa sih? Allah itu bagaimana sih? Apa sama seperti kita? Tentu tidak. Ya. Allah itu pencipta itu tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits. Contohnya aqua gelas ini. Bapak tanya, aqua gelas ini sama yang membuatnya sama nggak? Aqua ini yang membuat siapa? Manusia. Sekarang Bapak tanya, apakah sama aqua ini dengan manusia? Tentu berbeda jauh. Begitu kita juga dengan Allah. Kita hanya makhluk. Apakah kita sama dengan Allah? Berbeda jauh banget, ya. Seperti itu. Jadi pencipta itu berbeda dengan yang diciptakan. Ya, seperti itu.
Kita lihat makhluk-makhluknya Allah, ya, begitu indahnya, begitu menakjubkannya, baik yang ada di dalam air, di atas tanah, pohon, gunung, ya, yang di udara, yang ada di atas langit, itu semua makhluk-makhluknya Allah. Ya, makhluk-makhluknya Allah itu seperti itu, ya. Apalagi Allah yang menciptakan, jauh lebih berbeda. Kedua, kita mengenal Allah juga bisa melalui Al-Quran. Caranya bagaimana? Yaitu kita sering membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Terus yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik bagi Allah. Yang pertama Al-Basir, ya, Al-Basir yaitu Allah Maha Melihat, ya, Allah Maha Melihat, baik yang ada di kita maupun ada yang di dalam diri kita, maupun yang ada di dalam hati kita atau di pikiran kita. Allah tahu, Allah Maha Melihat, ya, mau dimanapun itu, walaupun di dalam tanah. B. Al-Adil, ya, Allah itu Maha Adil. Allah itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, ataupun dari suku-suku lainnya. Mau suku apapun itu Allah nggak memandang. Yang Allah melihat itu hanya ketakwaannya saja. Ya, hanya ketakwaan. Yang selanjutnya C. Al-Azim, Allah Maha Agung. Ya. Tidak ada, Allah itu Maha Agung, tidak membutuhkan pertolongan yang lain. Ya, Allah itu tidak membutuhkan pertolongan lain. Sebenarnya Allah nggak butuh nabi, nggak butuh malaikat, nggak butuh manusia. Ya, kenapa Allah mau menciptakan malaikat, nabi, manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya? Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keagungannya. Ya. Udah cukup sekian, itu saja materi dari Bapak, ya. Kamu kerjakan halaman 21, ya. Halaman 21 bagian A saja, ya. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.